Infinity Saga dari Marvel Studio adalah suatu pencapaian sangat tinggi dalam industri film Hollywood. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Hollywood, sebuah studio film mampu membangun sebuah universe cerita yang sangat kaya dan megah, serta mampu menjalankannya untuk satu dekade yang sangat fantastis. Stabil, megah, dan konsisten adalah tiga kata yang tepat untuk menggambarkan Infinity Saga dari Marvel Studio. Banyak hal yang menarik dan unik dari cara Marvel Studio membangun universe mereka sampai hari ini. Kali ini kita akan merangkum seluruh faktor-faktor sukses dan cara yang berhasil membawa Marvel Studio menjadi rumah produksi film papan atas di Hollywood, yang dimana secara spesifik kita akan membahas Infinity Saga yang berjalan dari 2008 hingga 2019. Marvel Studios membangun universe mereka dengan pondasi yang sangat kokoh di atas tiga karakter yang menjadi tiang untuk jembatan cerita mereka di Infinity Saga. Ketiga karakter ini menjadi magnet utama untuk 10 tahun, yaitu Iron Man, Captain America, dan Thor. Masing-masing tiap karakter ini membentuk MCU dengan sifat, karakteristik, dan power mereka di setiap film. Setiap perbedaan mereka membawa MCU berkembang dengan idealisme dan nilai-nilai yang mereka percayai. Tony Stark sebagai Iron Man adalah sosok jenius, kaya raya, namun sombong. Menjadi otak dan logika MCU selama perjalanan Infinity Saga. Karakter Tony Stark dan Iron Man sangat menempel kuat di MCU dan Marvel Studios pun rasanya sampai hari ini masih belum mampu untuk mencari sosok pengganti Tony Stark. Namun Tony Stark bukanlah manusia yang sempurna. Marvel membangun origin story yang sangat baik dan powerful untuk Tony di film-filmnya. Kita bisa melihat karakter Tony berkembang dan berubah dengan setiap masalah yang datang, membuat kita dapat merasakan kegelisahannya yang awalnya dia adalah penjual senjata yang sombong dan hanya mementingkan dirinya sendiri, menjadi karakter yang ingin menciptakan kedamaian untuk bumi setelah dirinya menjadi Iron Man. Meski Tony sudah berubah, namun ada sebuah kegelisahan yang terus menghantui tidur nyenyaknya. Masalah kegelisahan Tony ini menjadi drive utama karakternya untuk terus relevan selama Infinity Saga. Tony takut dan gelisah akan sebuah kekuatan besar yang akan mengancam bumi suatu saat nanti. Penonton pun dapat merasakan kegelisahan ini karena apa yang ditakutkan Tony ini sangat mungkin terjadi setelah apa yang terjadi pada event film The Avengers tahun 2012. Tony rela kehilangan sebagian besar tidurnya dan memilih untuk terus mencari cara bagaimana bumi dan umat manusia dapat dijauhkan dari kekuatan besar yang mengancam bumi. Tapi seperti yang sudah disebutkan, Tony Stark bukanlah manusia yang sempurna. Seperti saat event Age of Ultron. Ketika Tony menciptakan sebuah AI bernama Ultron yang dia harapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga bumi dan manusia dari kekuatan besar yang mengancam. Sehingga dia dan para Avengers dapat beristirahat menjalani kehidupan normal dan tak perlu menjaga bumi lagi. Namun AI yang dia ciptakan justru malah ingin memusnahkan umat manusia. Karena Ultron menganggap umat manusialah yang selama ini secara perlahan-lahan menghancurkan bumi. Tony mengaku salah sehingga dia dan Avengers harus membasmi Ultron yang menjadi ancaman. Masalah kegelisahan Tony ini ditanamkan sepanjang Infinity Saga kepada penonton sehingga kita dapat menaruh empati kepada Tony dan membuat kita bertanya-tanya apa jawaban dari kegelisahan Tony setelah film Avengers Age of Ultron. Jika Tony Stark dan Iron Man menjadi otak dan logika MCU, maka Steve Rogers atau Captain America menjadi hati dan nurani MCU. Kompas moral, patriotisme, dan idealismenya sangat berbeda dari Tony. Steve adalah karakter yang sangat setia dan rela berkorban untuk kepentingan orang banyak dan menaruh rasa percaya yang sangat tinggi pada teman-temannya. Dia bahkan rela melompat ke grana aktif untuk melindungi teman-temannya. Semangat juang dan patriotisme inilah yang membawa dia menjadi pemimpin Avengers dalam pertempuran. Meski dalam pengambilan keputusan dia berbagi suara yang besar bersama Tony. Perbedaan Steve dan Tony ini menjadi bumbu cerita menarik sepanjang Infinity Saga berjalan, sehingga secara tak sadar turut dalam tanda kutip membelah penonton dalam label tim Iron Man dan tim Captain America. Sedangkan Thor adalah karakter yang tidak se-grounded Iron Man dan Captain America. Namun origin story-nya pun turut menarik untuk diikuti. Perubahan karakter dari semula hanya seorang pangeran kerajaan menjadi lebih dewasa dan bertransformasi menjadi dewa petir yang gagah. Thor di awal kehadirannya bisa dianggap sebagai karakter yang sangat biasa saja.
Tapi dengan kehadiran sosok Loki di sampingnya, menjadi antitesa Thor dalam origin story dan Infinity Saga. Marvel menghadirkan sesuatu yang lebih baru dan fresh untuk Thor di film Thor Ragnarok dengan menambahkan bumbu humor yang menggelitik dan cerita yang lebih proper untuk mengembangkan karakter Thor menjadi lebih baik. Kredit khusus patut diberikan untuk Taika Waititi yang mampu menambahkan unsur ini dalam karakter Thor. Marvel Studios memiliki formula khusus untuk pengembangan karakternya dalam saga 10 tahun, yaitu dengan memberikan origin cerita yang kuat sehingga penonton dapat memberikan empati yang kuat dan memahami moral serta nilai-nilai yang dipercayai karakter. Karakter Trinity, Iron Man, Captain America, dan Thor diberikan ruang bercerita yang sangat luas dalam 3 angsuran film solo yang dihadirkan, yang dimana di film-film ini setiap karakter menghadapi masalah yang akan membangun jati diri dan mengembangkan karakter mereka ke dimensi cerita yang lebih luas dengan level masalah yang terus bertingkat. Tony Stark yang semula pemilik perusahaan produksi senjata perang menjadi sosok filantropis dan mengubah jalan hidupnya dengan merevolusi perusahaan miliknya menjadi perusahaan produksi energi yang bersih. Tapi rasa kegelisahan terus menghantui dan mengganggu tidurnya. Steve Rogers, prajurit yang lemah tapi memiliki semangat juang dan jiwa patriotisme yang tinggi, diberikan kesempatan untuk menjadi super soldier terbaik Amerika dan membantu kemenangan di masa Perang Dunia dan terus membasmi musuh negaranya, yaitu Hydra yang menyusup dalam sistem kronis SHIELD di film kedua. Tapi harus berbeda pandangan dan menyembunyikan fakta bahwa teman baiknya membunuh orang tua Tony sehingga membuat Avengers terpecah. Sedangkan Thor, pangeran manja, terus mengembangkan dirinya menjadi dewa petir yang menyelamatkan Nine Realm dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan membiarkan Asgard hancur lebur. Inilah alasan kenapa karakter Trinity ini menjadi sangat dicintai fans, karena Marvel mampu membangun dimensi cerita yang luas, serta pengembangan dan penulisan karakter yang sangat baik di 3 film solo mereka. Tapi bukan hanya karakter Trinity saja yang mendapatkan film solo untuk origin story-nya. Karakter lain seperti Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, dan kelompok Guardians of the Galaxy juga diberikan film solo untuk menceritakan origin story yang menarik. Yang dimana setiap karakter ini bukan hanya sekedar tempelan saja, tapi juga menjadi faktor utama dan pembeda dari karakter Trinity yang turut membangun fokus cerita Infinity Saga. Marvel Studios membagi Infinity Saga ke dalam 3 fase khusus yang menawarkan puncak masalah di masing-masing fase. Fase 1 menjadi fase awal pengenalan karakter-karakter utama dalam MCU, yaitu Iron Man, Captain America, dan Thor, serta 3 karakter lain yang membentuk Avengers, yaitu Hulk, Black Widow, dan Hawkeye. Fase ini memperkenalkan level threat yang besar dalam MCU setelah masing-masing Avengers mendapatkan origin story mereka. Level cerita dinaikkan dengan mengikat karakter secara bersamaan oleh sosok Nick Fury yang menyatukan mereka di film akhir fase yaitu The Avengers, untuk mengarahkan cerita dan penonton ke dalam fokus masalah dan musuh utama dalam Infinity Saga. Fase kedua lebih berfokus pada keberlanjutan origin karakter Trinity yang belum selesai, dengan menghadirkan masalah dan musuh baru bagi pengembangan karakter Trinity. Solusi kegelisahan Tony untuk membebaskan Avengers dari beban menjaga dan melindungi bumi dari ancaman yang dia takutkan membawa penonton ke puncak fase 2 yaitu Avengers Age of Ultron. Di akhir fase 2, Marvel memperkenalkan karakter baru Ant-Man di film solonya, serta pertengahan fase mereka memperkenalkan kelompok Guardians of the Galaxy yang memiliki environment cerita di luar angkasa dengan level threat yang berbeda dari Avengers. Kehadiran Guardians of the Galaxy ini memperluas dimensi cerita MCU dan membawa fokus cerita Infinity Saga ke fase 3 lebih menarik. Fase ketiga, Marvel mulai meningkatkan intensitas cerita untuk menuju konklusi dengan membelah faksi dalam tubuh Avengers di event Civil War. Otak dan hati MCU ditabrakkan idealisme mereka secara intens untuk menaikkan level masalah dengan hadirnya Sokovia Accords. PBB merasa bahwa Avengers dan superhero sudah menimbulkan masalah di muka bumi dengan kerugian material dan jatuhnya korban jiwa, sehingga kehadiran mereka harus diatur dan dikontrol oleh PBB melalui Sokovia Accords. Tony sependapat dengan PBB. Tony merasa musuh superhero dan Avengers yang sebelumnya tak pernah ada, menjadi ada karena eksistensi Avengers. Steve berpendapat bahwa hal itu tak dapat dihindari dan sudah menjadi risiko pekerjaan mereka melindungi bumi.
Steve merasa dengan kehadiran Sokovia Accords ini sangat syarat akan konflik kepentingan PBB saja, dan ini akan sangat membatasi hak dan keinginan mereka untuk melindungi bumi. Perbedaan ini membuat mereka terbelah, dan label tim Kapten dan tim Iron Man menjadi lebih kuat. Tony dan Steve tidak menemukan resolusi dan jalan tengah sampai menjelang akhir Infinity Saga. Tony dan Steve baru sadar dan menyampingkan ego mereka setelah Thanos menyerang dan berhasil menghilangkan setengah populasi semesta. Dalam fase 3 ini, Marvel juga terus memperkenalkan karakter baru seperti Doctor Strange, Spider-Man, dan Black Panther dalam film solo pertama mereka. Tujuan dengan terus memperkenalkan karakter baru ini untuk memperkaya cerita dan memperluas dimensi cerita menuju konklusi utama. Kehadiran karakter ini bukan untuk menyuapi kesenangan fanservice saja, tapi karakter-karakter ini juga memegang peranan penting dalam mengembangkan cerita utama yang tak dimiliki oleh Avengers dan karakter Trinity. Kehadiran Ant-Man dengan memperkenalkan konsep Quantum Realm dan Time Travel membantu Avengers dalam memperbaiki keadaan yang diciptakan Thanos setelah event Infinity War. Kehadiran Doctor Strange dengan Time Stone-nya juga membantu mengarahkan cerita ke konklusi akhir dan membantu kemenangan Avengers dalam pertempuran final melawan Thanos di Endgame. Doctor Strange sejatinya tahu bahwa Tony akan mati dalam pertempuran akhir melawan Thanos, dan Doctor Strange sengaja membiarkan hal itu terjadi karena itu adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan kemenangan terjadi. Kelompok Guardians of the Galaxy juga membantu melebarkan cerita Marvel ke tingkat kosmik dengan film pertamanya memperkenalkan konsep Infinity Stones yang menjadi kunci cerita Infinity Saga. Dan kehadiran mereka dalam Infinity Saga membawa warna dan kekuatan cerita yang baru. Kehadiran Black Panther dan negeri Wakanda juga membantu Steve dan teman-temannya saat mereka menjadi buronan internasional, serta kehadirannya menjadi benih cerita baru untuk Marvel setelah Infinity Saga. Captain Marvel hadir menjadi harapan baru untuk Avengers dan penonton sebagai karakter penting yang akan membantu kemenangan di final battle dalam Endgame, meski baru diperkenalkan saat Infinity Saga mendekati akhir. Kredit khusus juga perlu diberikan kepada karakter lain yang tak mendapatkan angsuran film solo dalam Infinity Saga. Tapi Marvel mampu membuat kehadiran karakter ini tidak terasa membosankan dan juga tidak terasa seperti dipaksakan kehadirannya. Dan karakter-karakter ini bukan sebagai pendorong cerita utama Infinity Saga, melainkan sebagai karakter sekunder yang peran dominannya sebagai pendukung karakter utama yaitu Trinity dan Avengers. Eksistensi mereka membantu development karakter utama dalam cerita origin untuk membantu menambah value cerita origin dan karakter utama. Karena sejatinya karakter utama tak bisa berdiri menjadi pondasi kuat tanpa sokongan karakter sekunder ini. Karakter seperti Falcon, Winter Soldier, War Machine, The Wasp, Vision, Wanda Maximoff, Wong, Loki, menjadi sekian dari karakter sekunder yang menyokong karakter utama. Kehadiran mereka dengan sangat baik disambungkan dan dijahit relasinya oleh Marvel dalam Infinity Saga tanpa memaksakan kehadiran mereka, dengan terus memberikan konteks yang relevan hingga Infinity Saga selesai. Marvel berhasil mengeluarkan potensi karakter-karakter ini untuk mendapatkan perhatian dari penonton hingga masuk ke saga multiverse sebagai suksesor karakter Trinity dan menjadi masa depan MCU. Ya, walaupun kita tahu pengembangan dan penulisan multiverse saga sangat kurang dan terus menuai kritik, tapi kita simpan topik itu untuk video lain. Ada satu karakter yang kehadirannya sangat menonjol dan sangat menarik atensi penonton dalam perjalanan MCU Infinity Saga, yaitu Peter Parker atau Spider-Man. Marvel Studios berhasil membawa pulang karakter ini untuk dapat hadir dalam universe mereka setelah menjalin diskusi panjang dan meraih kesepakatan bersama Sony Pictures sebagai pemegang resmi hak penggunaan karakter Spider-Man dalam film untuk bisa menggunakan karakter Spider-Man dalam MCU. Hal ini menuai apresiasi dari penggemar, karena karakter Spider-Man bisa dikatakan adalah karakter nomor satu Marvel yang sangat disayangi dan kehadirannya selalu menjadi magnet kuat untuk penggemar. Hal ini terbukti sejak Columbia Pictures, studio produksi film di bawah Sony, membuat dan merilis 5 film Spider-Man sebelumnya, yang dimana film-film ini meraih kesuksesan secara komersial dan dicintai oleh penonton. Tobey Maguire dan Andrew Garfield menjadi ikon nama terdepan ketika Spider-Man disebut, berkat performance luar biasa mereka dalam film-film itu. Legacy dan kekuatan nama Spider-Man dalam genre superhero ini menjadi nilai jual yang sangat tinggi, sehingga kehadiran Spider-Man di MCU menjadi hal yang sangat ditunggu oleh penggemar.
Dan Marvel Studio pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan bergerak cepat langsung mengintegrasikan karakter Spider-Man dalam universe yang sedang mereka bangun. Mereka mengambil keputusan untuk merekrut Tom Holland sebagai Spider-Man atau Peter Parker yang baru. Marvel sekali lagi mampu memperkenalkan karakter baru dan menjahit mereka dalam cerita dengan baik sehingga tidak terkesan dipaksakan kehadirannya. Marvel Studios bersama Infinity Saga-nya membangun dan membawa cerita dan karakter-karakter superhero-nya ke karakter villain utama saga ini yang bertahun-tahun kehadirannya dalam universe MCU sudah ditunjukkan dalam porsi sedikit demi sedikit. Thanos sejatinya adalah super villain yang super hebat, bahkan dalam komiknya karakter Thanos sangat kuat dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Nama Thanos sangat dikenal baik oleh penggemar komik Marvel dan mungkin tak terdengar lazim di telinga awam Marvel. Tapi kehadirannya sebagai super villain MCU berhasil membuat penggemar dan non-penggemar menaruh atensi lebih ketika dia diperkenalkan secara utuh dalam event Infinity War. Sebagai super villain, Thanos memiliki pemahaman dan nilai yang menjadi dasar utama atas tindakan yang dia lakukan. Dia bukan hanya villain bengis yang hanya ingin sekedar meraih sesuatu yang bersifat material dan kekuasaan untuk dirinya. Tujuannya adalah sesuatu yang dia anggap mulia dan menjadi solusi atas masalah ketimpangan seluruh makhluk alam semesta. Thanos beranggapan bahwa populasi yang sangat besar di alam semesta menjadi faktor utama ketimpangan dan ketidakadilan, serta sumber daya yang terbatas memperburuk ketimpangan yang secara tidak langsung mengakibatkan ada sekelompok orang yang tertindas dan ada sekelompok orang yang menindas untuk meraih kemakmuran. Pernah ada masanya keseimbangan sumber daya dan populasi membawa kemakmuran bagi semua makhluk. Dia percaya bahwa dengan melenyapkan setengah populasi makhluk hidup di semesta akan membawa kemakmuran bagi setengah populasi yang tersisa. Thanos tak mendapatkan porsi yang banyak dalam film-film MCU sampai dia menunjukkan kekuatan dan tajinya di Infinity War yang langsung memberikan dampak besar dan membuat seluruh villain Marvel sebelumnya hanya seperti butiran debu. Marvel benar-benar memberikan panggung yang besar untuk men-showcase full power Thanos kepada penonton di Infinity War dengan berhasil membuat seluruh Avengers kewalahan hingga menanggung kekalahan. Thanos adalah karakter yang cukup cerdas dalam menjalankan rencananya. Meski harus menunggu 10 tahun untuk menjalankan rencananya ini, terbukti hanya dalam satu film dan rentang waktu yang tak lama, Thanos berhasil mengumpulkan seluruh Infinity Stones incarannya dan mewujudkan impiannya menjentikkan jari. Marvel membangun puncak titik akhir Infinity Saga di dua film masif dan megah, men-showcase super villain yang sudah mereka perkenalkan sejak lama dan seluruh katalog superhero MCU yang sudah mereka bangun sejak MCU berdiri. Seluruh fokus dan gagasan dibungkus dengan ciamik dan rapih di dua film terakhir Avengers. Kemenangan Thanos dalam Infinity War mempertegas bahwa Thanos bukanlah villain ecek-ecek tanpa persiapan. Avengers yang saat itu terpecah kongsi menelan kekalahan dengan sebagian superhero hilang menjadi debu, menunjukkan mereka harus bekerja sama secara kolektif untuk memperbaiki keadaan. Konsep time travel yang membawa kembali kita ke event-event ikonik dalam sejarah MCU adalah cara yang sangat jenius untuk menambah nilai konklusi dan membungkus Infinity Saga dalam Endgame. Serta ancaman super villain yang kuat tak masuk akal menjadi panggung bagi Marvel untuk menyatukan seluruh kekuatan superhero yang mereka punya dalam satu tempat untuk berperang di akhir melawan super villain Thanos di final battle. Akhir cerita ditutup dengan kematian Tony Stark yang selama ini adalah orang pertama yang sudah sejak lama sangat mengkhawatirkan ancaman Thanos kepada bumi. Tony memilih berkorban demi kemenangan Avengers dan ingin membebaskan rasa kegelisahannya selama ini dengan mengalahkan Thanos walau dia tahu mungkin akan mati. Keputusan Marvel membuat karakter Tony Stark gugur adalah keputusan yang tepat untuk melepaskan karakternya dengan elegan. Tony menjadi karakter yang sangat dicintai fans dan kematiannya yang penuh pengorbanan membuat kecintaan fans makin besar padanya. Tak ada yang kesal dan marah saat Marvel mengambil keputusan ini, karena semua penggemar merasa bahwa kematian Tony adalah hal yang tak mungkin dihindari dan Marvel mengambil momen yang tepat untuk menggugurkan karakternya. Dan Marvel pun juga dengan sangat baik mengakhiri kisah Steve Rogers. Steve merasa tugasnya sebagai Captain America sudah selesai ketika dia sudah menyelesaikan misi mengembalikan Infinity Stones ke timeline waktu asal.
Steve memilih untuk menepati janjinya kepada Peggy dengan berdansa dan menghabiskan waktu bersama hingga mereka tua, dan mewariskan tameng khasnya kepada Sam Wilson. Marvel Studios memetik hasil yang manis. Dengan meraih pencapaian, Avengers Endgame menjadi film dengan pendapatan tertinggi di dunia saat itu, walau pada akhirnya di kemudian hari Avatar James Cameron kembali meraih tahta itu. Post-credit scene adalah cara jenius yang diterapkan Marvel untuk menjaga keberlanjutan atau continuity cerita utama Infinity Saga di antara film dan fase yang sedang berjalan. Konsep post-credit scene bukanlah sesuatu yang baru di film-film Hollywood, dan Marvel Studio bukanlah studio film yang pertama kali mempopulerkannya. Post-credit scene bisa dianggap sebagai hadiah kecil bagi penonton yang sudah sabar menunggu dan melihat seluruh isi credit scene yang berisi apresiasi kepada kru dan pihak-pihak yang sudah membantu produksi sebuah film. Post-credit scene umumnya berisi gag atau bloopers dari produksi syuting sebuah film, atau bahkan sebuah scene khusus untuk memberikan teaser tentang kemungkinan sebuah sequel. Marvel memanfaatkan post-credit scene untuk memberikan teaser dan sebuah hints atau petunjuk mengenai apa yang mungkin terjadi di film-film MCU selanjutnya, dan menjaga keberlanjutan cerita utama Infinity Saga. Penonton dan fans sangat menunggu-nunggu adegan post-credit scene ini, hingga mereka menolak beranjak dari kursi bioskop untuk menunggu hints petunjuk tentang kelanjutan arah cerita utama MCU. Fakta menarik, Marvel Studios awalnya menolak untuk memberikan sebuah post-credit scene di film Avengers Endgame. Mereka hanya memberikan suara tempaan besi menjelang akhir credit scene. Banyak fans berteori mengenai suara yang mereka dengar. Saya sendiri pribadi mengikuti teori bahwa suara yang didengar fans saat itu adalah suara saat Tony Stark sedang menempa besi untuk membuat baju besi Iron Man pertama saat dia sedang disekap oleh kelompok teroris Ten Rings. Sebagian besar fans dan kritikus film memuji keputusan Marvel untuk tidak memberikan post-credit scene di akhir Avengers Endgame. Mereka menganggap bahwa keputusan Marvel itu adalah untuk benar-benar menutup fase Infinity Saga tanpa mengalihkan fokus penonton ke proyek film-film mereka ke depannya, dan juga untuk menghormati jasa Tony dan Steve yang sudah gugur dan pensiun di akhir film. Tapi dalam versi re-release-nya, Marvel menambah post-credit scene khusus untuk fans, tapi post-credit scene ini belum diedit secara sempurna, dan ada sedikit tribute kepada mendiang Stan Lee untuk mengenang jasanya. Kevin Feige adalah orang yang paling berjasa dalam kesuksesan Marvel Studios. Dialah orang yang memegang wewenang penuh untuk menjalankan Marvel Studios dan MCU. Dia adalah otak utama yang memetakan seluruh ide dan gagasan yang disatukan dalam 22 film MCU dalam berjalannya Infinity Saga selama 10 tahun. Keuletan dan keahliannya dalam mengorkestrasi seluruh tim produksi film-film Marvel adalah suatu hal yang menuai pujian dari kalangan fans, kritikus film, dan jajaran papan atas Hollywood. Berkatnya, Marvel Studios bertransformasi menjadi studio film papan atas di Hollywood dengan pendapatan total Infinity Saga mencapai 22,5 miliar dolar. Tapi saat ini, tugas berat menantinya untuk meneruskan Infinity Saga yang megah dengan saga cerita baru yang sedang dia bangun saat ini, yaitu Multiverse Saga. Saat ini, MCU dengan Multiverse Saganya sedang sedikit terseok-seok dan terus memanen kritikan pedas dari kritikus film dan fans die-hard mereka. Alamat kritikan ditujukan kepadanya karena kualitas film MCU dinilai terus menurun, serta series yang mereka buat untuk Disney Plus terkesan dipaksakan dan tak penting.